Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini kita merayakan masa Prapaskah minggu yang kedua dan misa akan dipimpin langsung oleh Bapak Pastor Paroki, Bapak Pastor Agustinus Kalepe. Kita siapkan lagu pembuka dari Madabakti 366, Ya Tuhan Kami Datang. Pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Prapaskah yang pertama hari Minggu ini, di mana pada masa Prapaskah adalah masa mawas diri, masa moga-moga dengan belas kasihnya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Seraya membawa dalam doa-doa mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan lemah dan sakit. Utamanya mendoakan Leonita Monika yang akan menjalani operasi, dan juga kita mendoakan Agus Godo yang juga berencana untuk menjalani operasi. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun Engkau digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti, tetapi Engkau menjawab bahwa bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah manusia hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau digoda setan akan diberi semua kerajaan dunia, asal mau menyembah Dia. Tetapi Engkau menjawab bahwa orang hanya boleh menyembah Tuhan Allah dan berbakti kepadanya saja. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau dicobai oleh setan agar terjun ke bawah dari hubungan bait suci, sebab para malaikat akan menatang Engkau. Tetapi Engkau menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dan juga yang berawat jalan. Semoga melalui mereka yang menjadi perpanjangan tangan orang sakit untuk menyembuhkan orang sakit, para dokter, perawat, suster dan siapa saja menanganinya, saudara-saudari kami yang sakit boleh Kau pulihkan kembali. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahan, katanya, "Imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk
Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik. Sehat? Puji Tuhan. Baik dan sehat adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap insan, setiap manusia. Dan semoga semuanya itu sungguh semakin membuat kita tetap merasakan kedamaian, kebahagiaan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, di mana kita mengawali masa Prapaskah kemarin pada hari Rabu Abu, dan kita sudah menandai diri kita untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah berasal dari abu dan akan menjadi abu. Kemudian abu adalah tanda pertobatan, dan dengan menandai abu pada diri kita, maka dua hal itu tentunya tetap menjadi bagian permenungan untuk mau semakin berusaha bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus melalui pertobatan tentunya. Kenapa? Karena ternyata hidup kita tidak selamanya baik-baik saja, dalam arti seperti yang Tuhan kehendaki. Minggu Prapaskah selalu diwartakan kepada kita kisah tentang
pengalaman Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus sudah dilantik sebagai penyelamat. Tetapi apakah dia langsung melaksanakan tugas perutusan itu? Tidak. Sesudah pelantikan itu, ia tidak langsung terjun ke masyarakat dan juga tidak langsung mewartakan kabar gembira. Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan di sanalah ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Sementara Yesus berpuasa, ia digoda oleh iblis. Dan Injil Lukas menceritakan bahwa iblis itu menyuruh agar Yesus mengubah batu menjadi roti. Meminta Yesus menjatuhkan diri dari atas bumbungan bait Allah dan juga meminta Yesus untuk menyembahnya. Lalu para penafsir biasanya mengkategorikan 3 godaan ini sebagai godaan materi, kekuasaan, dan kehormatan. Bukankah itu yang kita cari? Semua itu kita rindukan, kita cari dalam seluruh kehidupan. Tetapi ternyata dalam bacaan pada hari ini, lalu kita diharapkan supaya kita harus mawas diri dan berhati-hati dengan itu. Sebagaimana Yesus yang dalam hidupnya pernah dicobai oleh iblis, hidup kita sebagai manusia pun tidak pernah luput dari godaan-godaan, ujian dan cobaan. Ada aneka macam bentuk godaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan pada zaman ini Bapak Ibu Saudara terkasih, iblis tidak lagi menampakkan diri dengan sosok wajah yang mengerikan, melainkan dengan tampilan-tampilan yang menawarkan kenikmatan duniawi. Setan kadang melancarkan serangan kepada kita dengan cara-cara yang halus dan terkadang tidak langsung nikmat dan menggiurkan dalam seluruh kehidupan. Awalnya seperti itu kelihatannya. Pada zaman ini sekarang serangan-serangan itu bisa dalam wujud sarana-sarana yang canggih, tetapi ternyata bisa menyesatkan. Lantas apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk menanggapi suatu cobaan? Injil pada hari ini memberi inspirasi bagi kita. Kita belajar dari guru agung kita yang sudah masuk dalam padang gurun kehidupan, bagaimana ia menghadapi cobaan iblis itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus berpegang teguh pada sabda Allah. Setiap kali Yesus dicobai, ia selalu mengatakan, ada tertulis atau ada firman. Sabda Tuhan menjadi petunjuk atau jalan keluar dalam menghadapi godaan-godaan. Maka masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih untuk lebih bertekun membaca, merenungkan dan memahami firman Allah dalam kitab suci. Ayo, mari baca kitab suci, paling tidak bacaan harian. Yang kedua, Yesus tidak pernah kompromi terhadap godaan. Dengan tegas ia mengambil sikap atas dasar firman. Hanya dengan sikap tegas tanpa kompromi terhadap apapun yang menggoyahkan ketaatan kita, maka kita dapat membangun kesetiaan kepada Allah. Maka pada masa Prapaskah ini Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita bersatu dengan Yesus, agar dengan berkat persatuan itu kita pun dapat melawan setan dan tetap bertahan dalam segala ujian, segala tantangan, cobaan. Beranilah untuk mengatakan tidak
pada saat sungguh-sungguh hal itu kita rasa bahwa ini akan membuat iman kita menjadi goyah dan terpisahkan dari Tuhan, tanpa kompromi terhadap tawaran dunia yang menyesatkan ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Pencobaan di padang gurun hendak mengalihkan orientasi perutusan Yesus. Maka dalam hal ini, kebebasan, kehendak dan ketaatan Yesus yang terarah pada Bapa mau dialihkan kepada kekuatan lain, yaitu kekuasaan. Ia mampu mengalahkan iblis karena relasinya yang dekat dengan Bapa. Dalam hal ini kita belajar dari Yesus untuk selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus, karena dalam kuasa Roh Kudus kita mampu menolak setiap godaan. Maka dibutuhkan keseriusan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam membuka hati kita kepada Roh Kudus, bersatu sepenuhnya dengan Yesus di dalam Ekaristi Kudus. Dan dengan demikian hati kita dan seluruh keberadaan kita akan senantiasa menjadi penyembahan satu-satunya hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam masuki masa Prapaskah, semoga masa retret agung ini menjadi kesempatan berrahmat bagi kita dalam mengolah diri untuk menjadi semakin lebih baik, khususnya dalam menghadapi aneka tawaran duniawi. Tetaplah berjuang menghadapi cobaan dan yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita binasa oleh suatu pencobaan seperti yang dikatakan Rasul Santo Paulus. Allah itu setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya sungguh sebagai salib kehidupan yang kamu harus perjuangkan. Setialah dan taatlah, dan berusahalah bertekun dalam doa dan pengharapan, serta kasih kepada sesama. Moga-moga melalui pertobatan kita, retret agung kita di masa Prapaskah tahun ini, untuk senantiasa mau memperhatikan alam semesta sebagai rumah kita bersama, dan juga semakin memperhatikan satu sama lain, akan semakin membuat kita untuk menikmati kasih dan kesetiaan Tuhan, rahmat serta berkat-berkat-Nya yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kita bersama. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Marilah kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita yang mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Selama masa rekonsiliasi dan pembaharuan diri ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya bersama dengan Kristus kita menang dalam perjuangan kita untuk membebaskan diri dan setia kepada Tuhan dan umat-Nya. Marilah berseru, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, ya Bapa, semoga kami dapat melepaskan
segala kesombongan dan kesewenang-wenangan, serta menunjukkan wajah Kristus yang lemah lembut serta rela melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Bagi dunia yang lapar akan makanan dan kesatuan, ya Bapa, semoga kami dapat berbagi kehangatan kasih dan damai, serta memberi kemungkinan kepada siapa saja untuk dihormati sebagai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk semua umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak mencari perdamaian yang semu dengan selalu menyelesaikan diri dan kurang terlibat, tetapi semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk memperbaharui dunia dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, semoga kami mempunyai kejujuran terhadap diri sendiri dan membuat suatu permulaan baru yang sudah begitu lama kami tunda-tunda. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga sementara dalam perawatan jalan. Secara khusus mendoakan Leonita, Monika, dan juga rencana Agus Godo. Semoga saudara-saudari kami yang sakit dan akan mengalami operasi ini, melalui dokter yang Kau tunjuk sebagai sarana untuk boleh membuat mereka sembuh, kiranya boleh melaksanakan apa yang direncanakan baginya, bagi mereka yang sakit, dan dengan demikian apa yang diharapkan yaitu penyembuhan dan pemulihan boleh Kau nyatakan kepada saudara-saudari kami yang sakit. Kuatkan dan berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka, juga kepada mereka yang menangani orang-orang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dapat kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami tidak mohon untuk dilepaskan dari berbagai kesukaran yang merupakan bagian dari hidup ini. Namun berilah kami kekuatan untuk mengikuti Putra-Mu dalam meniti jalan menuju Engkau, Bapa kami, kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Kita antarkan persembahan kita dengan lagu Mada Bakti 375. Datanglah di sisiku, Engkau Tuhan cahaya hidupku, hati sepi
suram semangat hidupku, tantanganku, rintanganku, tiada tahan ku menyangga dan memikulnya. Datanglah di sisiku. Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari Tuhan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Benar hasil dari usaha manusia baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa, dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua. Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini, dengan hati yang pantas kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau,
Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni persembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim,
Persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami melalui Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah kita tetap berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni 369 Mada Bakti. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat batu sendi kekal, jalan ke surga, Gembala pemurah. Sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami memohon Allah Maha Rahim, suri tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami akui kejahatan kami, serta bertobat dengan sungguh hati. Bapa penyayang, ampunilah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon, jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja untuk tanggal 8-9 Maret. Pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte untuk gereja 19.880.000.
kolekte pemeliharaan gereja 11.744.000, kolekte misa Rabu Abu 24.425.000, sedangkan kolekte untuk pemeliharaan pada misa Rabu Abu 15.805.000. Kemudian kotak gerbu untuk bulan Februari 2.100.000, kotak pemeliharaan 317.000. Kemudian ada sumbangan dari Pak Abdullah 1 juta, Hendra Kusuma Novita Tan 1 juta, Hendra Kusuma dan Michael Kusuma 1.500.000. Terima kasih atas sumbangan-sumbangannya. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Rafael Kwan Sakti Calvin Rich dari Paroki Katedral dengan Viola Contessa dari Paroki Katedral. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Andalas. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 23 Maret. Silakan mendaftar dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan, fotokopi akte kelahiran, dan fotokopi surat nikah gereja orang tua. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tetap diingatkan bahwa dalam masa Prapaskah dan menjalani retret agung kita sebagai hasil dari pantang dan puasa, lalu kita menyisihkan dari hasil pantang dan puasa itu penghematan kita untuk berpantang dan berpuasa, dan itu yang kita masukkan dalam amplop aksi puasa pembangunan yang kita ambil setiap hari Minggu dan juga kita kembalikan minggu berikutnya, lalu kita ambil lagi yang baru. Pada hari ini disiapkan amplop APP ada di belakang, kita ambil, kemudian buah dari pantang dan puasa kita selama minggu ini kita masukkan, lalu kita bawa minggu depan kita ambil lagi yang baru. Nah, demikian sampai selesai masa retret agung kita selama 6 minggu ke depan, dan sesudah itu lalu kita masuk dalam pekan suci. Selain itu juga tetap tadi sudah diumumkan bahwa ada kotak gerbu dan juga ya utamanya kotak gerbu, supaya setiap bulan ini di store kekeuskupan seberapa sesuai dengan yang sudah diingatkan sejak dari awal, 1.000 rupiah per kepala per bulan. Sebenarnya hanya karena kelupaan sehingga seringkali hal itu tidak diusahakan selama ini. Tapi tetap diingatkan supaya kita tetap mengupayakan hal itu. Saya kira ini beberapa hal yang saya boleh tambahkan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang boleh mengambil pelayan pada kesempatan ini, juga kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan di Kau naungan hidupku, indahkan doaku.
selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisai